Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai program utility. Jadi apa itu program utility? Program utility merupakan sistem dari perangkat lunak yang menjalankan tugas dari pemeliharaan komputer. Program utility itu sendiri ada di berbagai macam sistem operasional atau OS yang seperti Windows, Linux, atau macOS. Mana setiap OS memiliki program utility yang bisa saja berbeda. Namun, ada beberapa program utility yang dapat berjalan pada dua macam OS sekaligus atau bahkan lebih. Nah, selain itu, ada juga yang hanya dapat bekerja pada satu macam OS saja. Program utility ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, program utility yang secara default telah terinstall ketika selesai menginstal OS, atau dapat dikatakan sebagai program utility bawaan, yang dapat juga disebut sebagai utility internal. Kemudian yang kedua, yang bukan dari bawaan OS-nya dan harus diinstal terlebih dahulu. Nah, yang program utility yang ini disebut eksternal. Jika sebelumnya internal, maka yang sekarang eksternal. Program utility berbeda dengan software utility. Software utility dirancang untuk membantu menganalisis dan mengoptimalkan atau mempertahankan komputer yang juga digunakan untuk mendukung infrastruktur komputer. Dalam program utility terdapat banyak sekali contohnya, baik itu program utility internal maupun eksternal. Untuk contoh yang internal, diantaranya itu ada system restore, system file protection, terus system configuration, ada system monitor, disk defragmenter, terus uninstaller, backup, software, clipboard manager, disk scanner, file manager, personal firewall, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga beberapa contoh dari program utility eksternal, yaitu antivirus, software multimedia, file compression utility, dan lain-lain. Nah, saya sendiri di sini akan membahas mengenai program utility tentang file compression utility. Untuk salah satu software yang saya gunakan di sini adalah WinRAR. Nah, jadi ini tampilan WinRAR ya. Di sini dikatakan bahwa WinRAR software yang saya gunakan ini sudah lewati masa penggunaan. Dimana masa penggunaannya itu karena ini merupakan software shareware yang dibatasi selama 40 hari, maka ini saya sudah menggunakannya lebih dari 40 hari. Namun saya tetap bisa menggunakannya. Dapat dilihat di sini ya, saya masih dapat menggunakannya. Nah, di WinRAR sendiri, di sini kita dapat melakukan kompresi ini. Di sini add file to archive, kemudian melakukan extract-nya, melakukan testing, melihat filenya, kemudian mendelete file, mencari. Ini saya masih tidak tahu ini kegunaannya apa, karena saya takut merusak sistemnya ya, ini infonya. Ini untuk memperbaiki archive yang rusak. Ini hanya berlaku untuk file dengan ekstensi zip atau RAR ya. Mana? Seperti ini. Lakukan repair ini.
Untuk melakukan archive sendiri, berikut caranya akan saya beritahu di sini. Pertama ya, cari dulu file yang akan di-archive. Misalnya ini ya. Misalnya ini ya, ukurannya lihat di sini ada 1,4 GB. 1,42 GB. Nah, untuk melakukan archive-nya, klik kanan pada mouse. Nah, nanti akan muncul ini. Ini ada add to archive ya. Nah, di sini ini untuk membuat nama archive-nya. Jadi ini bisa ya diganti apa? Untuk ekstensinya antara rar sama zip. Ini. Jadi bisa pilih di sini. Ini untuk metode kompresinya di sini dapat dibaca ya, conversion method. Ini untuk dictionary-nya. Ini split to volume, ini untuk membagi. Misalnya kan ya, ini akan dibagi menjadi masing-masing file merupakan 32 MB. Jadi nanti ini dari 1,42 GB akan dibagi menjadi 32 GB. Untuk lokasinya saya taruh di sini saja ya, buat folder baru. Nah, saya akan simpan di sini ya. Nah, ini jalannya programnya seperti ini. Kita lihat di sini, nih, sudah mulai ya. Nah, jadi di sini ya, kekurangannya yaitu jika filenya semakin besar, maka loading compression ratio-nya ini sama adding-nya ini akan semakin lama. Selain itu, selain file yang ukurannya besar, untuk menghambat kinerja dari proses archive-nya ini juga, itu banyaknya filenya juga ini juga mempengaruhi. Jadi di situ kekurangannya. Tapi di sini untuk kelebihannya ya, misalkan ini ada, anggaplah mana sudah tadi, ini kan ada banyak nih zip file. Nah, ini sebanyak ini bisa dikompres menjadi satu file. Ini seperti yang saya katakan tadi ini ya, semakin banyak filenya maka semakin lama juga untuk compression ratio-nya. Karena ini berjalan satu-satu ini. Nih, 32, 33, 34. Disitulah letak kekurangannya. Tapi untuk kelebihannya dapat ini. Dapat mengurangi space ya. Ini kan ini ada 1 sampai 45 file. Nah, sedangkan jika di archive ini akan menjadi satu file saja. Tapi di dalamnya akan menjadi seperti ini, dan ukurannya juga akan berkurang ini, jadi 1,4 GB. Yang sebelumnya ini berapa tadi? Ini 1,42. Itulah kelebihannya sama kekurangannya dari WinRAR. Untuk ini apa namanya, jika ingin mengirim file banyak, misalkan foto ya,
itu ada 4000 file gitu. Sedangkan kalau di archive itu akan menjadi satu file yang akan dikirim. Mana ya contoh foto. Nah misalnya ini kan banyak kan. Sedangkan kalau di archive ini misalkan yang mau dikirim kan harus satu-satu gitu. Tapi kalau di archive ini akan langsung menjadi satu file yang akan dikirim. Tidak perlu banyak file yang harus dikirim satu-satu untuk upload kan gitu. Jadi nanti harus ya masa harus upload satu-satu gitu kan, enggak, susah gitu kalau gitu. Nah kayak gini contohnya ya, saya pakai Google Drive ya biar gak mesti ngirim file ya. Nah di sini tadi mana sudah, kayak ini aja ya, kita archive dulu semuanya. Sini dapat di setup sendiri ya, optionnya do not pet atau apa ini ya, background archiving. Jadi ini kalau background archiving, proses archive-nya ini nanti ada di belakang, jadi tidak tertampil itu di layar. Ini untuk backupnya ya, ini backup editionnya, erase destination, generate archive name by mesh, atau keep previous file version. Nah selain untuk menjaga privasi ya, di sini juga tersedia set password lock archive. Jadi nanti archive-nya akan dikunci dengan passwordnya. Jadi tiap kali nanti mau buka archive, tiap kali ingin membuka archive tersebut ya, jadi gak semua, hanya archive yang di password saja yang harus yang pakai password. Nih di sini juga ada delete file after archiving. Jadi file ini yang terarchive nanti akan terdelete, tetapi nanti akan masuk ke dalam file archive-nya gitu. Ini ya. Oke, ini. Ini kan semakin lama ini karena ukuran filenya juga yang besar sampai 6 GB. Juga filenya yang banyak ini ya. Ya, tinggal ditunggu saja ini sampai selesai. Jadi ini semua jenis file dapat di archive atau dikompres ya, selain file compression itu sendiri. Mau file PY atau apapun itu dapat di archive atau dikompres. Untuk versinya yang pertama itu dari tahun 1996 itu versi yang pertama kali dirilis ya, itu versi 2.00. Kemudian naik ke versi 3.00 itu tahun 2002.
versi 4.00-nya itu tahun 2011, terus yang terbaru itu versi 5.00 tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2021 sendiri itu sekarang sudah ada versi yang lebih baru lagi ya, versi 5. Berapa lupa saya. Ini yang untuk ukuran filenya sendiri cuman sekitar 2 KB sini. Nah, jika ingin download WinRAR-nya, ini bisa di website resminya ya, WinRAR. Ini download. Ini versi 6.2 yang sekarang. Ini tiap negara ini ada ini tiap negara berarti ini bahasanya ya. Ini latest WinRAR version saya rekomendasikan ini di atas ini. Ini ya, ada tutorialnya di sini juga nih. Jadi untuk downloadnya ini mudah ya, tinggal ikutin ini instruksinya ya. Ini background ini. Jadi untuk seperti yang tadi saya katakan, ketika background itu akan otomatis melakukan archiving di belakang layar, jadi nggak tampil. Jadi tinggal nunggu saja. Ini di dalam archive-nya sendiri ini, dalam WinRAR-nya sendiri ini bisa buka ya, buka ini untuk kembali ke ini lokasi file sebelumnya. Ini tinggal pencet ini yang titik-titik 2 ini, jadi bisa explore sama seperti file explorer. Ini ada file PY juga, ini bisa di-archive dari sini juga bisa. Open in application, select all bisa, view file. Ini ya, view file. Untuk foto nggak bisa tampil ya. Tampilan PDF juga nggak bisa tampil di sini, kecuali dibuka langsung klik 2 baru keluar. Jadi di sini ada 2 ya cara untuk buka filenya. Ini ada yang pertama, ini klik langsung 2 kali, terus yang kedua view file kayak gini.
juga bisa di rename. Ini untuk tampilan view-nya ini juga bisa list seperti ini, juga bisa di detail kayak yang tadi ini, seperti ini. Ini ya komennya nih, itu file to archive da ya kan. Tulisnya ini ada wizard, scan, ada scan juga nih, ada scan archive for virus, jadi bisa dicek ini archive-nya ada virusnya atau enggak gitu kan. Ini coba kesini, nah untuk scan virusnya sih untuk memerlukan aplikasi software ketiga ya, soalnya ini tidak bisa scan virus secara langsung, harus ada yang ngebantu kayak antivirus Madaf atau sejenisnya ya. Ini repair ya kayak yang ini, sama ini untuk mencari filenya ya, F3. File yang mau dicari, stringnya, foldernya yang dimana ini, tipe archive-nya apa, setting, sudah. Belum, masih lama, soalnya ini juga filenya banyak, selain itu ukurannya juga besar gitu kan, ini 200 MB, hampir 1 GB lebih bahkan ini. Biasanya ya kalau melakukan archive itu nanti biasanya ada notifikasinya sendiri gitu. Coba dulu ini ya, kan tadi lama kan karena besar, coba ini. Cepat kan? Ini ya notifikasinya ya, karena sudah lewat batas jadi harus beli lisensinya. Coba send di sini, upload file, ini langsung upload, selesai gitu. Tidak harus upload satu-satu dulu kan. Kayak gini nih, ini kan harus upload satu-satu gitu, kayak gini nunggunya lama kan kalau satu-satu, enggak langsung satu file gitu kan, nanti tinggal diekstrak gitu, lama kan. Itulah ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, kalau ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum, semoga bertemu di lain waktu.